sudah ada ini sudah Pak Ali, Pak Sidik dan Adi dan Abino. Mereka akan memberikan pertanyaan. Tolong simak pertanyaan kemudian dijawab kalau bisa dalam waktu yang cukup ya. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manggilnya apa ya? Kang Egi lah ya. Pada jadi calon gubernur. Kang Egi, saya akan menyampaikan beberapa pernyataan, minta tanggapan setuju atau tidak setuju ya. Tapi kalau setuju tentu ada alasannya. Kalau tidak setuju, apa alasannya? Pertama, tentang keagamaan tentu saja ya, karena bidang Pak Ali di bidang keagamaan tentu kita sebetulnya di RW 13 itu ya agak menggembirakan meskipun belum 100% memuaskan di dalam hal pembinaan dan pengembangan keagamaan. Nah, apakah setuju kalau agama di kita itu dikembangkan secara bersama-sama oleh seluruh warga masyarakat dari semua tingkatan? Setuju atau tidak? Setuju. Alasannya alasannya mungkin kalau melihat bina karya yang dahulu, keterlibatan masyarakat sudah jelas Pak. Karena saya masih ingat, karena saya termasuk orang yang agak bandel. Dulu ingat waktu masih kecil, saya kalau main di waktu liburan itu nggak ada teman, karena semua ikut KML. Orang tua, semua orang tua di bina karya itu mendaftarkan anaknya buat KML. Nah, jadi kita juga ya yang nggak punya teman pasti ikut KML. Jadi separah-parahnya orang bina karya itu sudah pasti ikut di kegiatan keagamaan yang di dalamnya waktu dulu saya masih ingat ada akidahnya, ada akhlaknya, ada Al-Qur'annya, semua ada. Jadi untuk saat ini sudah jelas karena itu sudah kewajiban semua warga untuk keagamaan. baik, yang selanjutnya tentang ini yang sering kali menjadi persoalan di kita dan di beberapa atau di semua tempat sebenarnya, bahwa beragama ya dalam hal perbedaan pendapat, pemikiran, perbedaan organisasi ya, itu kan nampak jelas di kita itu tumbuh subur lah di dalam perbedaan itu. Dan ternyata bahwa perbedaan itu sesungguhnya tidak harus menciptakan umat Islam itu berkebetulan, bahkan sebaliknya seharusnya menjadi rahmat, seharusnya menjadi pemicu untuk berlomba dalam hal kebaikan kan gitu. Setuju atau enggak gitu? Setuju atau tidak tentang bahwa perbedaan itu jangan dijadikan persoalan masalah atau perselisihan, maka harus menjadi pemicu untuk berlomba untuk kebaikan. Betul. Ya, silakan. Alasannya. Dasarnya kalau saya melihat perbedaan itu lebih cenderung saya melihat kesamaannya Pak. Agama manapun itu bercerita tentang kebaikan, apalagi ketika agamanya sama, sudah tidak perlu mencari perbedaan, kita cari yang samanya, berbuat yang baik yang sama. Sederhana itu sebetulnya kalau melihat perbedaan. Cara yang terbaik
dari perbedaan itu untuk menyamakan persepsi itu apa kira-kira? Sangat, kalau untuk Islam itu kan sudah sangat jelas Pak. Rukun Islam itu hanya ada 5, jangan ditambah rukun yang lainnya. Rukun iman itu hanya 6, jangan ditambah iman yang lainnya. Dan semua pasti bercerita baiknya gitu untuk ditingkatkan di masyarakat. Nggak ada satu golongan atau apapun yang akan menyakiti gitu kan. Tindakannya apapun misalkan aturannya itu untuk menyakiti yang lain. Paling mudah yang bareng-bareng harus sama-sama kita melihat mana sisi baiknya. Kalau kita terus melihatnya di sisi yang prasangka buruk ya itu percuma. Tidak, hasilnya berangkat dari yang buruk itu pasti buruk. Tapi kalau kita berangkat dari yang baik, hasilnya insya Allah pasti baik. Jadi kesadaran toleransi itu harus diperkuat ya. Toleransinya yang harus kuat. Terima kasih, tadi itu saja dari saya. Sekarang sebagai calon ketua RW, jika nanti terpilih menjadi ketua RW, bagaimana cara Anda untuk memperjuangkan agar warga itu rukun? Tahu tidak Anda? Kalau untuk kerukunan sebetulnya Pak, mungkin bukan hanya di tingkat harus ada di ketua RW, tapi itu harus bersama-sama semua. Bagaimana kita membuat literasi di masyarakat bahwa kerukunan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Bagaimana perbedaan itu harus dihilangkan, yang dilihat sisi baiknya semua, niat baiknya. Ketika perbedaan itu muncul, nah itu secara bersama-sama dari tingkat RT, RW, kemudian yang di DKM itu semua suaranya harus sama gitu, harus menghilangkan apa bentuknya hoak, isu, karena itu akan mempertajam perbedaan. Tapi kalau kita secara bersama-sama bahwa yang didahulukan itu harus kebersamaannya, kerukunannya di sisi yang sama, saya kira itu akan berhasil. Tapi kalau misalkan sekarang di kepengurusan RW berbeda suaranya dengan di RT, dengan di DKM, itu tidak akan ada cara, pasti ada friksi. Tapi untuk mengurangi friksi itu ya sebaiknya dari RW juga, RW dan RT itu selalu ada membuka literasi ini untuk menyamakan visi misi hidup bermasyarakat. Sebutkan sila-sila yang ada pada Pancasila itu secara tertib. Silakan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak bertanya, Kak BNI, kira-kira kemampuan apa yang harus dimiliki oleh pemimpin? Silakan. Yang pertama, yang saya tahu gitu Pak, seorang pemimpin itu harus tahu keinginan anggotanya, rakyatnya, bawahannya. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus bisa mendengar anggotanya. Yang ketiga, seorang pemimpin itu sudah pasti harus mengusahakan apa yang menjadi kebutuhan anggotanya. Pertanyaan kedua, kemampuan atau pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh pemimpin?
pengetahuan. Yang pertama, pemimpin ya harus tahu kondisi wilayahnya, kondisi anggotanya. Yang jelas harus punya rencana di manajemennya, ada planning, organizing, actuating, controllingnya itu tingkatan manajemennya harus berjalan. Dan ketikanya kenapa disebut pemimpin? Orang seperti apa yang disebut pemimpin? Orang yang disebut pemimpin itu bukan sebutan sendiri sih Pak, karena pemimpin itu dipilih, bukan memilih untuk menjadi pemimpin. Pemimpin itu dipilih. Disebut pemimpin itu ketika dipilih, ketika tidak dipilih ya bukan pemimpin. Jelas gitu Pak. Ya. Terus kenapa harus memiliki wakil atau pendamping? Nah itu untuk menghindari kekosongan ketika pemimpin itu tidak bisa berhalangan atau pemimpin juga memerlukan suara lain. Berapa jenis pemimpin? Kalau tipenya ya ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang moderat. Pertanyaan yang terakhir adalah tipikal dari yang disampaikan seperti apa gitu? Ya kan ada yang orator, ada yang agitator, ada yang propagandis. Kalau yang dari retorikanya kayak Adolf Hitler itu propagandis dan agitator. Kayak Soekarno jelas orator. Jadi ada satu pertanyaan aja nih dari Abi ya. Mungkin Egi lah paham lah kondisi pemuda di Bina Karya ya. Ada Mahdi Kemci, ada juga yang di Taruna Karya, juga ada yang peserta motoran. Ya, jadi langkah-langkah apa kiranya kalau ditakdirkan Egi jadi RW dengan suara terbanyak, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Egi lakukan supaya ya di Bina Karya ini tidak meninggalkan generasi yang lama. Itu satu. Keduanya mungkin program-program yang disiapkan lah untuk para pemuda dan pemudi di Bina Karya komprehensif gitu, supaya Egi jadi harus benar si Egi gitu lah. Itu aja satu dua berat semangat. Kalau melihat ya karena berbagai konflik gitu ya Pak, sebenarnya ada jargon kalau bareng sama teman-teman sambil ngobrol ya konsumer balan gitu. Jadi Bina Karya itu untuk lebih meningkatnya kita pengen bersih maksudnya bersih itu kita lebih transparansi, keterbukaan semua apa yang ada di Bina Karya, kegiatan di Bina Karya itu dibuka secara transparan semuanya. Terus di sisi agamis seperti tadi bagaimana kita kembali merangsang anak muda puntennya ada kami ninggal ayeuna kirang kegiatan anak muda aya di masjid. Kemarin kita nyoba nge-trigger subuh bersama, ternyata itu belum nyampe karena kenapa jadi patokannya subuh, karena itu yang terberat. Kalau di waktu yang lain mungkin lebih mudah. Kita coba sumber itu untuk trigger, kita pengen nih semua merasakan lagi gitu, berkumpul di mana ada ya ngobrol di masjid, semua berdiskusi di masjid sampai, karena saya masih ingat dulu sampai semua anak itu kebagian adan. Kalau sekarang adan bisa dihitung ya Pak ya, yang adan siapa. Dulu
waktu saya masih kecil, saya ingat semua kebagian satu bina karya, anak-anak kebagian karena di absen setiap hari pemuda. Itu di sisi agama kita pengen nih sampai nggak bisa main karena semua ada di waktu tertentu itu kegiatannya keagamaan. Karena paling tidak itu akan mencegah yang tadi ketika perbedaan di sisi agama itu meningkat. Karena dulu kita nggak berbicara apa-apa karena akhlak dasar, akidahnya kita dikasih nih dari orang tua, guru-guru. Egi pernah ngawas di Abi, pernah di Pak Ali, dan pernah di guru yang lain Pak Arifin. Hal-hal yang seperti itu pengen itu dibangkitkan lagi itu ya adanya di sisi kepemudaan, ditambah adanya pemuda masjidnya yang harus bisa kolaborasi. Mungkin nanti itu dicoba. Itu sih agama. Di sisi lingkungan sedikit demi sedikit sekarang juga sudah mulai dilakukan bagaimana memperindah lingkungan bersih. Tapi ada lagi persoalan yang lain seperti sampah yang hari ini jadwalnya tidak menentu. Mungkin itu yang harus diperbaiki. Kemarin ada 2 minggu, 1 minggu ya sampah, kemudian di lingkungan yang asri dan dinamis. Nah, dinamisnya yang tadi untuk menghilangkan, memperkecil perbedaan-perbedaan dari yang suka musik, suka motor, suka apa, dan masyarakat semua ya, harus ada kegiatan yang sama. Kemarin kita memang sudah ngobrol-ngobrol gimana biar anak-anak yang bina karya itu nggak usah main keluar, kita sediain bina karya ketika hari Sabtu hariwang nugaduh parawan hariwang putrina di secara keluar gitu kawannya. Jadi kita sediain di sini, nyari apa sih, nyari musik di sini ada, nyari tempat jajan di sini ada gitu. Kalau kita ngobrol sama teman-teman yang lain yang sama sepemikiran pengen bina karya seperti apa, itu sudah sampai di sana di obrolan. Ya siapapun nanti yang jadi, mungkin itu akan kita angkat ke permukaan sebisa mungkin. Dan banyak persoalan lain yang mungkin ya yang saat ini pengetahuan ini belum terlalu banyak untuk cuma untuk masyarakat biar dinamis dan perbedaannya yang harus diperkecil antara kumpulan itu kalau kemarin udah bisa kelihatan karena potensi yang di luar bina karya pun anak-anak yang di luar bina karya kita masih banyak yang peduli. Dilihat kita coba trigger bukan Egi yang trigger sih, kita bareng-bareng coba di lapangan terbukti lapang terus bisa beres. Perkembangannya sekarang on progress. Terus di Satgas, kebetulan di Satgas Covid ternyata potensi kita itu lebih dari desa. Satgas desa cuma punya tabung 1 APD berapa biji. Di Bina Karya sekarang kita alhamdulillah berlimpah. Itu membuktikan bahwa orang-orang yang di Bina Karya itu di luarnya lumayan. Orang-orang di luarnya yang di luar Bina Karya sekarang teman-teman itu masih support untuk Bina Karya. Sayang gitu ketika itu kita bisa olah dengan baik, itu potensinya akan sangat besar. Sama untuk kepemudaan juga, semua pengen ya. Yang dulu banyak yang nakal juga, sekarang kita pengen nih buat Bina Karya gimana caranya biar jadi lingkungan yang representatif untuk orang tua, untuk pemuda kolot yang udah punya anak-anak. Karena saya juga memikirkan buat anak saya gimana membuat lingkungan yang representatif gitu. Terus anak muda yang sekarang lagi tumbuh. Terima kasih. Cukup sekian wawancara yang terima kasih. Cukup sekian wawancara yang
lagi, mungkin kita akan lanjut ke peserta yang lain. Hatur nuhun. Ya. Hatur nuhun sadayana. Paling tadi